Guru lagi ngajarin muridnya. Ayo anak-anak baca surat Al-Ikhlas. Ditulis sama gurunya. Qul huwallahu ahad, Allahus somad sampai akhir. Papan tulisnya ditulisi Al-Quran. Maka itu papan tulis dipegang haram. Sepapan tulis itu dipegang haram. Orang yang lagi haid, yang lagi junub, gak punya wudu bahkan yang nulisnya haram megang. Haram. Megang apa namanya? Papan tulis. Lauhin papan tulis. Papan tulis lah ya. Kenapa? Karena bertulisi Al-Quran, ayat Al-Quran. Walaupun setengah ayat. Nggak harus satu Quran, satu juz. Walaupun satu surat, satu ayat. Al-Ikhlas lah misalkan. Ayo baca Qul huwallahu ahad. Itu tujuannya untuk apa gurunya nulis? Belajar. Darosah untuk dibaca. Kayak Al-Quran kan? Berarti hukumnya papan tulis sama kayak hukum mashaf Quran. Dari samanya dalam apanya samanya? Haram dipegang. Digotong papan tulisnya haram. Nggak boleh. Kepegang nggak boleh. Yang putihnya juga nggak boleh. Makanya lagi nulis juga kalau nggak punya wudu tuh gurunya nggak boleh kepegang, nulis gitu aja, gitu. Itu, ya. Pokoknya berarti apa saja yang ditulisi ayat Al-Quran dengan tujuan dibaca itu disebut mashaf, ya. Udah jelas mashaf yang berisi satu hataman Quran itu haram, udah jelas itu. Satu jilidan itu udah jelas, jilid-jilidnya juga haram. Al-Quran itu udah jelas. Tapi ini papan tulis yang ditulisi ayat Al-Quran buat dibaca itu kan buat dibaca kan, buat anak-anak baca itu haram dipegang, haram. Ya haram. Ini buku 2 doang. Beginiin. Enggak mau niat bawa buku yang ini, mau ini. Padahal emang tujuan mau mindahin ini. Niat nggak bisa direkayasa. Nggak bisa direkayasa. Ada 2 buku biasa Quran. Udah tahu kita bener mau mindahin Quran. Enggak mau diniatin aja mau bawa ini buku MTK. Nggak bisa. Niat nggak bisa dibohongin. Udah tahu memang kita tujuannya dari tadi mau mindahin Quran. Nggak bisa bohong, itu bohong. Nggak bisa. Nggak boleh, nggak bisa. Bagi pakai tisu. Nggak boleh. Nggak boleh. Misalkan ngasih ke toko kitab, toko Al-Quran, ngasih mau beli Quran, gitu. Terus nggak punya wudu nih, udah plastikin dulu. Udah niatnya bawa plastik aja, bawa plastik niatnya. Bisa gak tuh? Nggak bisa. Di rumah juga niatnya udah mau beli Quran. Terus pas dikresekin, jinjing nggak punya wudu, nggak apa-apa, niatin aja bawa nggak bisa bohong. Tujuan udah mau bawa Quran. Oh kan tadi katanya bisa dengan benda lain. Ini kan niatnya bawa plastik, ya nggak bisa. Niat tetap mau bawa Quran. Orang dari rumah mau beli Quran, kok pulang-pulang niatnya bawa kresek? Bohong, nggak bisa. Beli buku lain, misalnya barengan. Nah kecuali beda lagi kontennya yang tadi. Beda lagi dibarengi sama buku-buku yang lain. Misalkan gitu. Yang penting apa? Niat orang yang bawanya. Gitu. Misalkan perempuan head. Misalkan menyuruh Iki kasih ke Bang Tubas dah ini plastik ada sebuntelan itu plastik, bawa dah ini ke Bang Tubas gitu. Nah Iki bawa aja ke rumah ke Bang Tubas. Iki lagi head, di dalamnya Quran tapi Rasi nggak ngasih tahu. Iki niatnya apa bawanya? Bawa buntelan. Ya nggak tahu, pokoknya buntelan. Yang penting apa? Niatnya nggak apa-apa, ya udah. Jadi caranya apa? Jangan kasih tahu. Gitu. Rasi mau nyuruh. Biar dia nggak ada niat. Nah, itu menghapuskan niat bahwa dalam itu ada Quran. Lagi head. Gitu. Yang penting dia nggak tahu, makanya jangan kasih tahu. Biar dia nggak ada niat itu. Nah, yang penting nih niatnya apa? Kayak gitu. Nah, kayak Iki Rasi nyuruh buntelan. Iki mah niatnya bawa apaan tuh? Nggak tahu, ini bawa buntelan aja tuh, ya kan? Nggak tahu apa-apa. Kayak gitu. Memang buat baca Quran itu haram, nggak boleh.
orang yang lagi haid, cewek yang lagi haid, orang yang lagi junub nggak boleh baca Quran. Yang memang niat membaca Quran. Berarti kalau niatnya misalkan cewek wanita yang lagi haid niatnya bukan baca Quran, berarti boleh. Berarti ustazah ya ustazah yang ngajar PAUD, Ikro, majlis atau di TK atau buka pengajian nggak usah libur sebulan. Misalkan haid 15 hari, libur 15 hari setiap bulannya, bangkrut, tutup. Corona aja sengsara nih, apalagi ini sebulan 15 hari. Nggak usah libur terus. Terus. Kenapa? Karena ngajarin cewek yang lagi haid nih, ustazah misalkan lagi haid, baca Quran tujuannya untuk mengajarkan, nggak apa-apa, boleh. Yang nggak boleh adalah baca Quran memang pure asli buat baca Quran, tapi misalkan ayo baca ngajarin nih, lagi ngajarin Bismillahirrahmanirrahim, langsung muridnya Bismillahirrahmanirrahim, nggak apa-apa. Bismillah tuh, Bismillah ayat Quran ya, surat Al-Fatihah sebagian dari Quran itu Bismillah. Tapi karena si ustazah ini niatnya memang buat ngajarin, maka dengan itu dibolehkan membaca ayat itu ya, dibolehin. Kenapa? Karena niatnya bukan baca Quran, bukan darosah, tapi buat taklim, ngajar gitu, atau buat membenarkan yang salah. Misalkan lagi di rumah ada yang baca iza fargota fangsob katerasi kata Iki lagi head nih, atau Kisti lagi junub misalkan, apaan tuh Bang Rasi, salah itu misalkan, bukan fargota kan hampir mirip ya, bukan fargota, farauta fangsob, dibenerin sama Iki. Itu baca Quran nggak? Bukan ngebenerin, tapi ayat Quran itu. Kata Iki, Bang Rasi salah, itu bukan fargota, farauta fangsob, kata Iki. Kata Iki gitu, Bang Rasi salah itu. Kata Rasi, gegabah, udah ngaji dari kecil. Kata Iki gini, nunjukin juz amma, salah Bang Rasi tuh bapak mana tuh, lihat tuh fargota fas, oh iya bener, makasih. Salah juga akhirnya. Biasanya orang tua ngotot dibenerin ke orang tua. Duluan lahir. Gegabah. Dari kecil belajar fargota gitu. Nah, itu ngebenerin. Buat ngebenerin enggak apa-apa. Buat ngebenerin yang salah. Fargota dibenerin farau tafangsob, enggak apa-apa. Padahal itu ayat Quran, tapi enggak apa-apa. Gitu. Enggak apa-apa. Ya Rabbana i'tarafna bi'annana jatarafna wa anana sharafna anana ashrafna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibin wa syafi'in wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khususan la ada masalah selamatan wa ila masyayikh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharain amin. Faslun. Ini adalah suatu fasal. Wa man intaqada wudu'uhu haruma alaihi salat. Wa man dan barang siapa intaqada yang batal wudu'nya haruma alaihi as-shalah, haruma maka haram alaihi atas orang itu as-shalatu, haram salat. Wa tawafu dan yang kedua haram tawaf. Wa hamlul mashafi dan yang ketiga haram membawa mashaf. Wa masuhu dan haram memegang mashaf. Illa lisobi kecuali bagi anak kecil yang mana tujuannya lidarosati untuk belajar. Wa dan haram alal junubi bagi orang yang junub hadhihi yang empat tadi salat, tawaf, membawa Quran, megang Quran, wa qiraatul Qur'ani dan juga haram membaca Quran, wa muksul masjidi dan haram berdiam di masjid, wa dan haram alal haidi atas perempuan yang haid, wan nufasai dan atas wanita yang nifas. Hadhihi yang tadi berarti haram sholat, haram tawaf, haram bawa Quran, memegang Quran, terus haram baca Quran, haram berdiam di masjid, ditambah wasaumu haram puasa. Berarti wanita haid lebih banyak paharamannya. Haram puasa qoblal inqitoi sebelum bersihnya darah, sebelum darahnya habis. Watam kinu zauji dan haram melayani suami. Wasaidi dan tuannya, melayani tuan. Minal istimtai dari bersentuhan kulit, bercumbu ya, bersentuhan kulit istimta di sini. Mubasyarah. Dari bersentuhan kulit bima baina surratiha wa rukbatiha, yaitu antara pusar waruk batiha dan lutut, antara pusar waruk batiha dan lutut haram. Qoblal gusli sebelum mandi besar. Faslun. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Fasal ini menjelaskan tentang keharaman orang yang batal wudunya atau orang yang belum punya wudu. Haruma alaihi as-sholatu, yang pertama bagi orang yang tidak punya wudu atau bagi orang yang batal wudunya, yang pertama yaitu haram sholat ya, fardon. Tuh lihat, baik sholat itu fardu au naflan atau sholat sunnah. Tuh ada di tengahnya ya, di bawah. Au sholat janazatin atau sholat jenazah. Nah, jadi orang yang wudunya batal atau orang yang nggak punya wudu, itu yang pertama haram sholat ya, haram sholat. Jadi sholat itu apa? Sholat yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Nah, itu sholat ya. Apa saja sholat, apa saja, mau yang fardu, sholat sunnah maupun sholat jenazah itu nggak boleh. Misalkan wanita haid, walaupun saudaranya meninggal misalkan, tetap itu nggak boleh melaksanakan sholat jenazah, karena bagi yang haid tidak boleh sholat, haram sholat, haram. Wa misluha sajadatu tilawati,
dan semi sholat gitu ya, seumpama sholat. Sajadatut tilawati, sujud tilawah. Wasyukri, dan sujud syukur. Nah, ini sujud tilawah, sujud syukur ya. Sujud tilawah tuh misalkan kita biasanya lagi sholat, si imam atau kita nih yang lagi membaca atau mendengar ayat sejadah yang ada kalimat-kalimat sajadah ayat sejadah ya. Nah, kalau biasanya nih kalau kita lagi makmum, imam membacakan surat sejadah. Nah, langsung imam turun sujud. Sujudnya itu disebut sujud tilawah. Sujud karena membaca bacaan ayat sejadah. Nah, itu harus memakai wudu. Nggak bisa kalau tidak pakai wudu. Sama dengan sujud syukur. Sujud syukur yang biasa kita tahun baru Islam, kita sujud syukur tahun baru Islam aja. Padahal mah sujud syukur itu wujudun nikmati. Setiap kita menemukan timbul nikmat dalam hidup kita, ada kenikmatan, itu sunnah sujud syukur. Nah, sujud syukur itu sama dengan sholat. Kenapa? Tapi kan sujud syukur nggak ada ruku. Benar? Nggak baca Fatihah, tapi tetap disebut sholat, sama sepangkat sama dengan sholat. Kenapa? Karena diawali dengan takbir. Sujud syukur gitu, ya kan? Aku niat kretek dalam hati niat sujud syukur. Aku niat sujud syukur. Allahu Akbar. Langsung sujud. Itu diawali dengan takbir. Sujud, terus bangun, langsung salam. Sujudnya satu kali, sujud syukur, sujud tilawah satu kali. Yang 2 kali itu sujud sahwi. Ini sajadah, sujud syukur. Nah, jadi sujud syukur itu sama sepangkat dengan sholat. Kenapa? Karena yang dinamakan sholat adalah yang diawali dengan diakhiri dengan salam. Jadi siapa bilang sholat itu harus ada ruku? Siapa bilang sholat itu selalu harus ada Fatihah? Karena sujud syukur pun disebut sholat, termasuk bagian dari sholat. Walaupun gak ada Fatihah, ada gak Fatihah sujud syukur? Gak ada. Padahal Fatihah rukun dari sholat. Tapi sujud syukur sepangkat dengan sholat. Kenapa? Karena diawali juga dengan takbir, diakhiri dengan salam. Makanya sujud syukur harus mempunyai wudu, harus pakai wudu. Sujud syukur, gitu. Pemain bola golin, tulis selebrasi pakai sujud. Gimana? Ya nggak pakai wudu, ya nggak tahu kiblatnya kemana, ya nggak nutupin aurat. Nggak boleh. Celana pendek nggak nutupin aurat, kiblat nggak tahu kemana, malah madep-madepan sujud. Kemarin tuh sujud madep-madepan, jadi melingkar gitu sujud. Gimana? Sujud syukur itu sama dengan sholat. Pemain bola selebrasi golin, sujud syukur semuanya. Wudu kagak, madep kiblat kagak, nggak nutupan aurat. Sujud syukur itu sama dengan sholat. Nggak bisa sujud syukur nggak pakai wudu. Madep kiblat juga enggak, haram. Awas. Sujud ya, sujud nih. Ingat, sujud hanya bisa dilakukan di dalam sholat. Bisa gak sujud di luar sholat? Nggak bisa. Menang uang kaget di TV, dapat uang kaget segeplok, dikasih 10 juta langsung sujud. Sujud apaan? Haram. Nggak boleh. Sujud itu hanya bisa dilakukan di dalam sholat. Kalau sujudnya mau dibilang sah, ya dapat pahala, harus diawali dengan apa dulu? Takbir. Diakhiri dengan salam, supaya sujudnya menjadi sujud syukur. Kalau sujud di luar sholat menjadi haram, nggak boleh. Malah kesitunya bisa jadi murtad tuh kemarin ya, sujud ke patung, ya kan? Ayo,
Sujud, kita sujud ke siapa? Hanya dalam sholat. Sujud boleh hanya ada dalam sholat. Makanya kalau sujudnya biar nggak haram, harus diawali dulu dengan takbir, diakhiri dengan salam. Gitu. Sujud tilawah misalkan. Siapa bilang kita lagi sholat doang sujud tilawah? Ya, lagi kita taunya sujud tilawah ngedenger ayat sejadah lagi sholat doang. Padahal kita lagi nggak sholat pun bisa. Di luar sholat, misalkan kita lagi denger nih apa? Lagi denger di masjid baca ayat sejadah. Kita di rumah kalau punya wudu langsung sujud syukur. Caranya sujud tilawah caranya gimana? Sama dengan sujud syukur, duduk takbir dalam hati niat sujud tilawah Allahu Akbar, langsung sujud, duduk salam. Nah itu. Tapi misalkan di masjid kita dengar ayat sejadah atau teman kita, keluarga kita lagi di rumah lagi baca Quran, ada ayat sejadah, kita dengar ayat sejadah. Kalau kita punya wudu, sujud tilawah, madhab kiblat, udah punya wudu, takbir, sujud, salam, gitu. Nggak bisa datang sujud kayak sujud syukur, nggak boleh tuh, ya. Sujud dapat uang kaget langsung sujud wudu kagak, nggak boleh, haram. Sujud kalau tidak dibalut dengan takbir dulu, tidak dikemas dengan sholat, itu menjadi haram. Bahkan kesulitan bisa murtad. Kalau ruku itu masih ditafsil, masih dirinci, masih ada yang haram, ada yang mengharamkan, ada yang tidak, gitu. Kenapa? Kalau ruku dia misalkan orang Jepang, arigato, ya ruku menghormat. Tuh apa? Bang Ulum dulu kerja, kalau bosnya datang itu harus nyamperin bosnya, bener-bener di depan bosnya. Walaupun lagi di meja, bos datang itu harus nyamperin ke depan beliau ke depan dia, terus ruku. Itu di luar sholat. Itu masih dibilang masih nggak apa-apa gitu, karena masih ada perbedaan, ada yang bilang haram, ada yang bilang enggak gitu, karena itu adat kebiasaan. Tapi kalau sujud udah pasti harus ke Allah. Pengagungan sujud itu hanya harus ke Allah gitu. Tapi kalau ruku itu tidak otomatis mengagungkan manusia, tidak sama dengan mengagungkan Allah. Tapi kalau udah sujud itu udah parah. Mengagungkannya harus kepada Allah. Makanya sujud hanya boleh dilakukan di dalam sholat. Maka sujud syukur nggak bisa kalau nggak punya wudu, gitu intinya, ya. Intinya gitu. Sujud syukur, sujud tilawah sepangkat dengan sholat. Kenapa? Karena sujud syukur, sujud tilawah juga walaupun nggak pakai Fatihah tetap dikatakan sholat. Kenapa? Karena diakhiri dengan salam, sama-sama seperti sholat gitu. Maka sujud syukur nggak boleh nggak pakai wudu dulu, ya. Awas tuh. Pertama itu sholat, ya. Wat tawafu, dan yang kedua keharaman bagi orang yang nggak punya wudu. Orang yang batal wudunya tuh haram tawaf, mengelilingi Ka'bah. Yang kedua nih, keharaman orang yang batal wudunya, yang nggak punya wudu lah gitu. Pertama, nggak haram sholat, sujud syukur, sujud tilawah. Yang kedua, haram mengelilingi Ka'bah. Boleh mengelilingi Monas, boleh, itu mah nggak apa-apa. Ini mengelilingi Ka'bah. Kenapa? Karena tawaf itu katanya sepangkat juga dengan sholat, sama. Harus pakai wudu. Cuman bedanya kalau tawaf boleh ngomong. Lagi sa'i boleh ngomong. Lagi tawaf boleh ngomong. Cuman tawaf itu sepangkat dengan sholat, harus pakai wudu. Bedanya kalau tawaf itu apa? Bedanya kalau tawaf dibolehkan untuk bicara. Kalau sholat nggak boleh, harus zikir, hanya zikir doang yang boleh. Gitu. Itu. Ya, nggak boleh. Wahamlul mashafi, dan selanjutnya keharaman bagi orang yang nggak punya wudu, orang yang batal wudunya. Wahamlul mashafi, haram membawa mashaf. Wa masuhu, dan haram memegang mashaf.
bawa mushaf Quran, megang Quran, haram. Nggak punya wudu, haram. Orang yang junub, haram juga. Orang yang cewek yang haid, haram juga. Orang yang haid, orang yang junub, orang yang nggak punya wudu, haram membawa Quran, mushaf. Haram memegang mushaf Quran. Megang tuh begini nih, tuh. Ya, ini megang, tuh. Bawa tuh begini. Ini bawa, ya. Ini bawa, megang ini. Tuh. Ya. Megang. Nah, megangnya mau baik itu jilidnya, misalkan nih mushafnya bentuknya Quran ya. Karena mushaf itu bukan hanya Quran, tapi ini kita membicarakan tentang Quran dulu. Mushaf yang benar-benar tulisannya semuanya Al-Quran. Satu jilid benar-benar Al-Quran. Satu jilid nih mushaf semuanya. Yang umumnya Quran lah ya disebutnya, Quran. Nah, yang mana yang dipegang haramnya? Semuanya. Jilidnya juga haram. Jilidnya nih, ada gak tulisan Al-Quran? Tapi haram. Yang mana aja yang dipegang haram? Jilidnya haram. Yang ada tulisannya, misalkan ini Quran, haram. Bahkan yang gak ada tulisannya pun putih-putihnya juga haram. Jadi mau yang megang yang tulisannya, mau yang gak ada tulisannya juga haram. So jilidan ini Quran haram. Haram dipegang, apalagi dibawa. Mushaf yang satu jilidan benar-benar mushaf semuanya itu haram semuanya. Ya, mau yang jilidnya putih-putihnya tuh yang gak ada tulisannya, apalagi yang ada tulisannya haram. Nggak boleh. Dan juga wadah yang khusus buat Quran itu nggak boleh. Yang khusus buat Quran wadah, ya, bukan rak, khusus yang bener-bener buat Quran. Yang di dalamnya lagi ada Quran. Biasanya suka ada ya diseret buat wadah Quran, seret sampulnya. Nah itunya juga haram, casing. Kalau HP gitu, itu haram juga. Yang dalamnya lagi ada Quran itu haram, nggak boleh dipegang, apalagi di bawah itu nggak boleh. Megang Quran nggak boleh. Mushaf. Nah, tapi di sini disebutinnya mushaf ya. Membawa mushaf, memegang mushaf. Kenapa nggak dibahasakan Quran? Karena apa? Karena yang ditulis ayat Al-Quran itu bukan hanya Al-Quran. Tapi apa saja. Mushaf itu, coba lihat di tengah. Halaman 26. Ma kutiba lidarosati. Nah, itu dia. Ada wahamil mashafi barisan kedua paling atas. Di tengahnya ma kutiba lidarosati, itu definisi mushaf. Awas, harus ingat nih. Ini patokannya di sini nih. Mushaf itu ma kutiba lidarosati. Ma apa saja. Awas. Ma apa saja, benda apa saja, kutiba yang dituliskan ayat Al-Quran, yang ditulisi, yang bertuliskan ayat Al-Quran, lidarosati, tujuannya untuk dibaca. Tujuannya memang untuk dibaca. Apa saja, ma itu umum. Ma benda apa saja, kutiba yang bertuliskan ayat Al-Quran, lidarosati yang bertujuan untuk dibaca. Nah, ya kan? Berarti udah ketemu. Berarti yang disebut mushaf bukan hanya Quran, tapi apa saja. Anything, apa saja kutiba lidarosati yang bertuliskan ayat Al-Quran. Apa saja. Kalauhin. Lihat, ada seperti lauhin. Lauhin itu papan. Nah, misalkan nih, lihat ada papan tulis. Whiteboard, papan tulis misalkan di sekolah, di majelis ada papan tulis, ada. Guru nulisin ayat Al-Quran. Guru lagi ngajarin muridnya. Ayo anak-anak baca surat Al-Ikhlas. Ditulis sama gurunya. Qul huwallahu ahad, Allahus somad sampai akhir. Papan tulisnya ditulisi Al-Quran. Maka itu papan tulis dipegang haram. Sepapan tulis itu dipegang haram. Orang yang lagi haid, yang lagi junub, nggak punya wudu, bahkan yang nulisnya haram megang. Haram. Megang
apa namanya, papan tulis, lauhin, papan tulis lah ya. Kenapa? Karena bertulisi Al-Quran, ayat Al-Quran, walaupun setengah ayat, nggak harus satu Quran, satu juz, walaupun satu surat, satu ayat, Al-Ikhlas lah misalkan. Ayo baca Qul huwallahu ahad. Itu tujuannya untuk apa gurunya nulis? Belajar. Darosah, untuk dibaca. Kayak Al-Quran kan? Berarti hukumnya papan tulis sama kayak hukum mashaf Quran. Dari samanya dalam apanya samanya? Haram dipegang. Digotong papan tulisnya haram, nggak boleh. Dipegang, kepegang nggak boleh. Yang putihnya juga nggak boleh. Makanya lagi nulis juga, kalau nggak punya wudhu tuh gurunya nggak boleh kepegang, nulis gitu aja, gitu. Itu, ya. Pokoknya berarti apa saja yang ditulisi ayat Al-Quran dengan tujuan dibaca, itu disebut mashaf. Ya, udah jelas mashaf yang berisi satu hataman Quran itu haram, udah jelas itu. Satu jilidan itu udah jelas, jilid-jilidnya juga haram. Al-Quran itu udah jelas. Tapi ini papan tulis yang ditulisi ayat Al-Quran buat dibaca itu kan buat dibaca kan, buat anak-anak baca, itu haram dipegang, haram. Ya, haram. Berarti kalau definisinya mazhab seperti ini, apa saja yang bertulisi ayat Al-Quran untuk dibaca itu haram dipegang. Berarti kalau ada ayat Al-Quran, ya, sepotong ayat Al-Quran, tapi tujuannya bukan untuk dibaca, berarti nggak haram dipegang. Boleh dibawa. Misalkan kaligrafi, ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim, itu boleh gak dipegang? Boleh gak dibawa? Tuh tukang kaligrafi yang lewat-lewat boleh? Dia nggak lagi junub misalkan, lagi junub terus jualan bawa kaligrafi boleh? Kenapa? Kan itu ayat Al-Quran, bukan tujuan lidarosah, tujuannya bukan buat dibaca, karena lil kaligrafi, hiasan. Jadi bentuk Qurannya udah dialihin ke bentuk kaligrafi. Ya memang ayat Al-Quran, tapi tujuannya udah bukan buat dibaca, tapi untuk hiasan, kaligrafi. Tapi misalkan guru, anak-anak kemana ini papan tulis? Kagak ada. Kemana ini? Oh nggak ada bu, rusak. Oh ya udah dah, di tembok aja ya, di tembok ditulis Qul huwallahu ahad buat dibaca. Berarti haram. Satu sekolahan. Gimana tuh? Haram berarti tembok, tiang pos penjagaan itu. Satpam haram juga dipegang. Satu sekolahan berarti dipegang gitu gak? Nggak gitu. Yang haram hanya satu papan tulis, satu tembok. Iya, dihitungnya satu tembok tuh kira-kira segimana? Kalau board kira-kira segimana? 120, 200, berapa ya ukurannya? Segitu dah ya. Papan tulis satu kolah. Nah, iya, sejendela. Benar sejendela. Nah, berarti segitu. Misalkan guru nulis di dinding, aduh, nggak ada lagi nih papan tulis, di tembok aja ya. Dan buat baca, awas, buat dibaca itu. Ditulis tuh di tembok Qul huwallahu ahad buat dibaca. Haram megang tembok itu. Haram. Hanya tembok itu doang, tembok yang di situ. Seukuran papan tulis. Haram. Tapi suka ada di pesantren banyak tuh. Pesantren suka ada ayat Al-Quran di gedungnya, atau di rumah-rumah suka ada ayat Al-Quran atau Yasin. Satu Yasin di Al-Quran, rumah-rumah yang gede. Ditulisin ayat Al-Quran di tembok. Haram nggak dipegang? Nyender di tembok? Haram nggak? Nggak punya wudu, lagi junub, misalkan lagi haid. Haram nggak megangnya? Kenapa? Bukan lidarosah, tapi lil hiasan, untuk hiasan. Gitu. Nggak apa-apa ya dipegang, juga mau dipegang, nyender di situ nggak apa-apa, karena untuk hiasan. Kayak gitu. Nggak apa-apa ya dipegang. Gitu, untuk hiasan. Karena di sini mazhab adalah makutiba lid darosati. Gitu. Ada gantungan, atau di mobil suka ada gantungan bacaan Bismillahirrahmanirrahim atau surat Al-Fatihah, segantungan di mobil.
gitu. Nah itu boleh gak dipegang? Nggak punya wudhu. Kenapa? Buat hiasan. Padahal kan itu ayat Al-Quran. Buat hiasan. Nah, karena itu hanya untuk hiasan, bukan makutibalid darosah. Itu kuncinya. Gitu. Tapi kalau ayat Al-Quran memang ditulisi untuk dibaca, walaupun satu ayat, nggak usah satu Al-Quran, satu ayat aja. Bismillahirrahmanirrahim gitu, buat dibaca. Nggak boleh dipegang. Kecuali untuk tabaruk, hiasan. Itu nggak apa-apa. Gitu. Atau jimat, misalkan jimat, anak kecil biasanya, anak kecil yang nakal, suka ada jimat. Misalkan jimatnya pakai ayat Al-Quran, ditaruh di sini. Nah, itu gimana? Buat azimah. Buat jimat. Nggak apa-apa. Pokoknya yang selain lidah rosa boleh. Yang haram dipegang, haram dibawa yaitu makutiba lidah rosa, itu ingat lidah rosa. Berarti buat jimat itu nggak apa-apa. Kalau misalnya ada yang di motor tuh Bas, kotak gitu, itu ada bacaan Bismillah. Itu tujuannya misalnya kita naruh ke situ buat kalau mau kemana-mana baca Bismillah dulu. Tabaruk namanya. Bukan buat dibaca kayak Quran. Iya, buat baca Bismillah mau jalan gitu. Tabaruk. Kayak orang cewek wanita lagi head gitu, bersin, haji. Alhamdulillah. Itu kan surat Al-Fatihah. Oh iya. Boleh gak tuh dia wanita head? Kan gak boleh wanita head baca Quran. Boleh gak tuh dia? Bersin baca alhamdulillah boleh gak wanita head? Kenapa? Bukan lidah rosa tapi zikir. Ada yang meninggal. Wah, meninggal siapa tuh? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuh. Pasti dia bacanya niatnya baca Quran apa musibah? Lil musibah. Tapi harus diniatin nggak? Aku niat baca innalillahi untuk musibah. Nggak harus diniatin gitu. Ada tujuan. Niat tuh. Masalah niat itu. Pastis ya. Nah, itu. Intinya yang haram, mazhab yang haram dipegang, yang haram dibawa, yaitu mazhab yang makutibali lidarosati. Tapi kalau sesuatu ayat Al-Quran yang dituliskan bukan untuk dibaca, itu boleh dipegang, boleh dibawa. Mau buat tabaruk, zikir, hiasan, nggak apa-apa itu ya. Itu nggak apa-apa. Tapi gimana? Bawa Quran nih, sering nih. Bawa Quran kita lagi mau pindahin. Kita lagi pindahin, nggak punya wudhu. Aduh, pakai ini aja, pakai tisu, pakai sarung, pakai baju diginiin. Niatnya juga dibawa, nggak boleh. Walaupun dilapisi dengan sesuatu, ya nggak boleh. Tetap haram. Nggak punya wudhu, mau beres-beres wudhu dulu. Capek-capek nyari benda wudhu dulu. Susahnya apa? Wudhu dulu baru mindahin. Wudhu dulu, gitu. Nggak boleh. Pakai sarung tangan, udah tahu dia bawa Quran. Enggak, ini man. Atau buku. Pakai HP ini diginiin. Astagfirullah. Kayak najis apa? Misalkan, ini mah saya niatin bawa HP aja niatnya. Udah tahu dia mau mindahin Quran. Tujuannya mau mindahin Quran. Pakai gini, pakai HP. Geser dikit sini. Atau ini Quran. Ini leker. Geser dikit. Boleh gak? Nah, boleh gak begitu? Kenapa? Tujuannya memang buat ini bohong kalau mau mindahin leker doang gitu. Ini mah mau mindahin leker doang. Emang udah niatnya bawa Quran. Tapi boleh, awas nih, ingat, boleh bawa Quran yang mana Qurannya ada benda-benda lain. Boleh membawa Quran kalau dibarengi dengan benda-benda lain. Ya, boleh. Misalkan tetah, misalkan ke sekolah, di sekolah ada praktek lagi mau baca tahsin, bawalah Quran dari rumah. Persiap dari rumah kan, bekal nugget frozen, ya kan, karage, terus buku-buku paket yang lain, matematik, tematik apa gitulah, IPS, IPA, semuanya dimasukin. Tetah bawa ke sono, dan tetah niatnya bawa barang-barang, bukan hanya Quran, tapi niatnya memang bawa barang-barang. Enggak niat
bawa Quran, tapi niatnya memang dibarengi dengan barang-barang lain. Boleh gak? Tepta nggak punya wudhu, bawa tas yang isinya Quran, tapi dibarengi dengan benda-benda lain. Boleh? Boleh. Karena memang dibawanya dibarengi dengan benda lain. Itu boleh. Boleh membawa Quran yang mana disertai dengan benda-benda lain. Boleh. Iki ke sekolah bawa Quran tiap hari lagi, nggak punya wudhu misalkan, boleh. Kenapa? Karena dibarengi dengan benda lain. Boleh ya, itu boleh. Tahu misalkan gini, ini buku ya, ini buku ya, terus ini Quran misalkan, ini Quran ya, nih ini buku, ini Quran nih, ini Quran deh, ini Quran. Di sini ada dua buku. Nih coba tes. Di sini ada dua buku biasa. Ini Quran ada di atas mereka berdua. Boleh gak? Ya, boleh gak? Mau diangkat? Boleh gak? Mau ngambil buku yang ini? Boleh gak? Mau mengambil buku yang di tengah? Diangkat. Aduh, mau ini angkat. Diangkat buku yang paling bawah. Mau ngambil buku yang tengah. Ini Quran. Boleh gak diginin? Gitu. Boleh? Nggak boleh. Karena nggak bareng. Dia mau ambil yang buku yang tengah. Boleh. Ambil buku yang tengah. Set, udah. Boleh. Kenapa? Karena tujuannya ambil buku yang ini, yang tengah. Kayak di tas gitu. Iya. Di tas kita lagi pelajaran apaan? Nah, yang lain. kecuali begini. Ini buku 2 doang. Beginiin. Enggak, mau niat bawa buku yang ini, mau ini. Padahal emang tujuan mau mindahin ini. Niat nggak bisa direkayasa. Nggak bisa direkayasa. Ada 2 buku biasa Quran. Udah tahu kita bener mau mindahin Quran. Enggak, mau diniatin aja. Mau bawa ini buku MTK. Nggak bisa. Niat nggak bisa dibohongin. Udah tahu memang kita tujuannya dari tadi mau mindahin Quran. Nggak bisa, bohong, itu bohong. Nggak bisa, nggak boleh, nggak bisa. Bagi pakai tisu, nggak boleh. Misalkan ngasih ke toko kitab, toko Al-Quran, ngasih mau beli Quran, gitu. Terus nggak punya wudhu nih, udah plastikin dulu, udah niatnya bawa plastik aja, bawa plastik niatnya, bisa gak tuh? Nggak bisa. Di rumah juga niatnya udah mau beli Quran, terus pas dikresekin pejijing nggak punya wudhu, nggak apa-apa, niatin aja bawa nggak bisa bohong. Tujuan udah mau bawa Quran. Kan tadi katanya bisa dengan benda lain. Ini kan niatnya bawa plastik, ya nggak bisa. Niat tetap mau bawa Quran. Orang dari rumah mau beli Quran, kok pulang-pulang niatnya bawa kresek? Bohong, nggak bisa. Beli buku lain, misalnya barengan. Nah, kecuali beda lagi kontennya yang tadi. Beda lagi dibarengi sama buku-buku yang lain. Misalkan gitu. Yang penting apa? Niat orang yang bawanya. Gitu. Misalkan perempuan head. Misalkan misalkan menyuruh Iki kasih ke Bang Tubas dah ini plastik ada sebuntelan itu plastik, bawa dah ini ke Bang Tubas gitu. Nah, Iki bawa aja ke rumah ke Bang Tubas. Iki lagi head, di dalamnya Quran, tapi Rasi nggak ngasih tahu Iki niatnya apa bawanya. Bawa buntelan, ya nggak tahu, pokoknya buntelan. Yang penting apa? Niatnya nggak apa-apa, ya udah. Jadi caranya apa? Jangan kasih tahu, gitu. Rasi mau nyuruh. Biar dia nggak ada niat. Nah, itu menghapuskan niat bahwa dalam itu ada Quran. Lagi head, gitu. Yang penting dia nggak tahu, makanya jangan kasih tahu, biar dia nggak ada niat itu. Nah, yang penting nih niatnya apa? Kayak gitu. Nah, kayak Iki Rasi nyuruh buntelan. Iki mah niatnya bawa apaan tuh? Nggak tahu, ini bawa buntelan aja tuh, ya kan? Nggak tahu apa-apa, kayak gitu. Boleh. Yang penting nggak tahu dianya, jangan kasih tahu, kayak gitu.
Gitu. Sedetail itu keharaman ya. Itu. Tapi segitu. Tapi illal lisobi, kecuali bagi anak kecil, lidarosati, yang mana bawa Quran, megang Qurannya anak kecil, lidarosati buat dibaca, buat belajar. Datang ke ustadz bocah SD, nggak punya wudhu, nggak apa-apa, jangan dicegah. Kenapa? Karena buat belajar. Kecuali kalau tujuannya bukan belajar. Sama kita nyuruh bocah SD mindahin Quran. Pindahin itu, nggak punya wudhu, mentang-mentang bocah masih anak kecil disuruh mindahin Al-Quran, nggak boleh, haram. Yang boleh itu anak kecil boleh bawa Quran, boleh megang Quran, dibolehkan itu kalau memang dia untuk belajar ngaji, nggak apa-apa, jangan dicegah. Misalkan wudhu dulu nggak usah, nggak apa-apa gitu dulu, nggak usah bawa bocah anak kecil ke pengajian bawa Quran, bawa juz amma, nggak apa-apa, nggak punya wudhu, jangan dicegah, karena itu dia untuk belajar, nggak punya wudhu, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau kita nyuruh buat mindahin, beres-beres mindahin itu, ambil lah gitu, nggak boleh, haram, walaupun anak kecil, karena bukan untuk lidarosah, bukan untuk belajar gitu, bukan untuk belajar, nggak boleh. Wa alal junubi, nah itu udah tuh, buat yang wudhu hanya 4. Buat orang yang nggak punya wudhu hanya 4 aja. Nggak boleh sholat, sujud syukur, sujud tilawah, tawaf, bawa Quran, megang Quran, nggak boleh. Udah itu 4, ingat tuh 4. Wa dan haram alal junubi, bagi orang yang junub, bersuci tubuh ya. Hazihi, yang 4 tadi, berarti haram, yang 4 tadi itu haram. Haram sholat orang yang junub, haram tawaf orang yang junub juga haram bawa Quran, haram megang Quran. Ditambahi wa qiraatul Qur'an, orang junub mah nggak boleh baca Quran, orang yang haid juga nggak boleh baca Quran. Baca Quran dengan niat membaca, awas, baca Quran tujuannya memang untuk membaca. Ini nih yang harus ditambahi. Orang yang junub, cewek yang lagi haid, haram membaca Quran dengan niat membaca. Pure, murni memang buat baca Quran itu haram, nggak boleh. Orang yang lagi haid, cewek yang lagi haid, orang yang lagi junub nggak boleh baca Quran yang memang niat membaca Quran. Berarti kalau niatnya, misalkan cewek wanita yang lagi haid niatnya bukan baca Quran, berarti boleh. Berarti ustazah ya ustazah yang ngajar PAUD, Ikro, majlis atau di TK atau buka pengajian, nggak usah libur sebulan. Misalkan haid 15 hari, libur 15 hari setiap bulannya, bangkrut, tutup. Corona aja sengsara nih, apalagi ini sebulan 15 hari. Nggak usah libur terus. Terus. Kenapa? Karena ngajarin cewek yang lagi haid nih, ustazah misalkan lagi haid, baca Quran tujuannya untuk mengajarkan, nggak apa-apa, boleh. Yang nggak boleh adalah baca Quran memang pure asli buat baca Quran, tapi misalkan ayo baca ngajarin nih, lagi ngajarin Bismillahirrahmanirrahim, langsung muridnya Bismillahirrahmanirrahim, nggak apa-apa. Bismillah tuh, Bismillah ayat Quran ya, surat Al-Fatihah sebagian dari Quran itu Bismillah. Tapi karena si ustazah ini niatnya memang buat ngajarin, maka dengan itu dibolehkan membaca ayat itu ya, dibolehin. Kenapa? Karena niatnya bukan baca Quran, bukan darosah, tapi buat taklim, ngajar gitu, atau buat membenarkan yang salah. Misalkan lagi di rumah ada yang baca iza
fargota fangsob. Katerasi. Kata iki. Lagi head, iki lagi head nih, iki lagi head. Atau Kisti lagi junub, misalkan. Apaan tuh? Bang Rasi, salah itu. Misalkan, bukan fargota, kan hampir mirip ya. Bukan fargota, farogta fangsob, dibenerin sama iki. Itu baca Quran nggak? Bukan ngebenerin, tapi ayat Quran. Ayat Quran itu. Kata Iki, Bang Rasi salah itu bukan fargota, farogta fangsob. Kata Iki, kata Iki gitu. Bang Rasi salah itu. Kata Rasi, gegabah. Udah ngaji dari kecil Kata Iki gini, nunjukin juz amma. Salah Bang Rasi tuh. Tuh, bapak mana? Tuh, lihat tuh. Fargota fas. Oh iya bener, makasih. Salah juga akhirnya. Biasanya orang tua ngotot dibenerin ke orang tua. Duluan lahir. Gegabah. Dari kecil belajar fargota gitu. Nah, itu ngebenerin. Buat ngebenerin gak apa-apa. Buat ngebenerin yang salah. Fargota dibenerin farogta fangsob, gak apa-apa. Padahal itu ayat Quran, tapi gak apa-apa. Gitu. Gak apa-apa. Lagi bersin. Cewek lagi head bersin, haji. Ngucap alhamdulillah. Boleh? Kenapa? Padahal itu ayat Quran. Karena bukan baca Quran niatnya, tapi niatnya zikir. Berarti niatnya harus gimana? Haji, alhamdulillah. Dalam hati aku niat zikir gitu gak? Enggak. Yang penting dalam hati ada tujuan zikir. Gitu, yang penting gitu. Gak usah ada niat, aku niat 2 rakaat mau ada kiblat. Oh, Allah. Gak usah niat gitu. Yang penting dalam hati ada tujuan zikir. Gitu. Yang penting ada niat itu. Ya. Gitu. Itu yang haram bagi orang yang junub selain yang 4 tadi ditambahin lagi, yaitu haram membaca Quran dengan niat baca Quran. Berarti orang yang nggak punya wudu, orang nggak punya wudu nih, yang wudunya batal, berarti boleh nggak baca Quran? Boleh. Siapa bilang yang nggak punya wudu nggak boleh baca Quran? 1 hataman, 1 juz boleh dibaca, nggak punya wudu juga, karena memang bukan keharaman, bukan keharaman bagi orang yang nggak punya wudu. Baca Quran itu haram bagi orang yang junub, bagi orang yang lagi haid itu. Nah itu ya, itu haram baca Quran. Wa muksul masjid. Keharaman selanjutnya bagi orang yang junub, yaitu haram berdiam di masjid. Nah, diem ya, awas, diem. Beda sama ngelewat, nggak apa-apa kalau ngelewat mah. Ngelewat tuh gini, masuk dari pintu kiri, keluar pintu kanan, nggak apa-apa. Bawa sendal ke sono. Cewek, wanita lagi junub, ya, orang lagi junub atau cewek lagi haid, nggak apa-apa. Misalkan, mau lewat masjid, lebih dekat, gitu, lebih dekat, mau ke rumah ini, siapa? Jiwan, mau ke rumah Jiwan nih, lebih dekat, misalkan lagi ada kurban tuh. Iya, lagi kurban, misalkan Kasari mau pulang. Oh, lewat masjid, enak nih, gitu, lagi ada kawinan di Bang Ubay. Bang Barik lagi ada kawinan, nggak apa-apa lewat, tapi lewat, awas, bukan muksu. Lewat itu apa? Masuk pintu kiri, keluar pintu kanan. Beda sama misalkan masuk pintu kiri, lewat sini, keluar lagi pintu kiri situ lagi. Itu namanya bukan lewat, muter. Itu namanya muter. Nggak bisa, haram, tetap haram. Walaupun sebentar, nggak boleh. Aduh, mau ke WC nih, WC-nya di situ, tetap nggak boleh. Ke WC tuh, lihat ke WC, masuk ke pintu kiri, ke WC, keluar lagi pintu kiri. Haram, nggak boleh, walaupun sebentar, apalagi kencing, merak, ganti softtek situ. Aduh. Kecuali WC di luar. Kalau WC di dalam yang memungkinkan dia melewati masjid dulu, diem dulu di masjid. Walaupun lahzotan tuh di tengahnya juga tuh. Walau lahzotan. Sekecrot, kalau di sini bukan sekecrot, sekejap. Kalau bahasa Malaysia sekejap, sekejap lahzotan nih.
lahzotan. Kalau dalam nifas haid mah atau keluar air mani sekecrot nih artinya lahzotan, sotrotan, lahzotan sama. Kalau waktu biasanya lahzotan. Waktu itu biasanya ya, kalau setetes kotrotan. Kalau waktu masalah waktu itu lahzo, sekejap. Beda-beda. Nah, walaupun diem di situ sebentar nggak boleh. Masuk pintu kiri, keluar pintu kiri lagi, itu namanya muter. Misalkan mau ke WC, bingung, muter begitu nggak boleh. Yang boleh melewati masjid boleh. Boleh melewati masjid boleh, nggak apa-apa. Lagi head nggak apa-apa, boleh lewat aja. Yang penting lewat itu keluar ke sini, masuk pintu kiri, keluar pintu kanan, lewat doang nggak apa-apa. Gitu. Ya nggak apa-apa itu kalau memang nggak takut mengotori masjid, nggak takut darahnya keluar. Kan lagi head, kan lagi becoy, lagi keluar darah, apalagi lagi baru-baru kan deres gitu, lagi baru-baru darah. Nah, kalau misalkan nggak takut bocor, zaman sekarang kan softtek ya, zaman sekarang softtek, jadi nggak berlaku. Wah, udah boleh berarti. Zaman dulu kan disumpel pakai karung, bebekung situ, ya kan, pakai karung pakai terpang dulu mah, daun kering bebesin situ. Pakai softtek aja kalau udah lama juga ini. Nah iya, kalau takut bocor ngederes itu nggak boleh. Tapi kalau nggak takut ya nggak apa-apa lewat. Zaman sekarang kan udah ada softtek, malah katanya ada yang untuk siang hari, untuk malam hari. Terus ada yang buat saya ada sayapnya sekarang, cam modifit. Apalagi katanya lagi tidur mau gerak kemana aja nggak bakal bocor. Ada yang kayak gitu, lagi tidur nggak bakal bocor, apalagi lewat doang, lewat masjid. Nah berarti nggak apa-apa ya. Mungkin zaman sekarang ini nggak berlaku nih keharaman melewat. Melewat itu sebenarnya haram, melewat masjid itu haram. Ingat masjid ya, bukan luar masjid. Kalau luar masjid, misalkan bangun barik mau tawaf kali di situ 7 kali lagi head, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu masjid. Masjid itu apa? Tempat itikaf jalanan. Bang Barit, itikaf boleh nggak? Nggak boleh, itu jalanan bukan masjid. Jadi boleh nggak cewek head lewat situ? Boleh. Mau tawaf 1000 kali di situ nggak apa-apa. Di masjid. Yang nggak boleh di masjidnya, bukan di luarnya. Luarnya nggak apa-apa. Lagi head ngelilingin masjid juga nggak apa-apa 1000 kali, karena itu bukan masjid, jalan doang. Yang nggak boleh hanya di masjid. Itu juga kalau diem, kalau lewat nggak apa-apa lewat, nggak apa-apa mau lewat. Jangankan lagi head darah takut ngocor ke masjid, jangankan lagi head gitu. Kita bawa sendal, mau lewat belakang aja lebih deket, sendal diangkat. Itu kalau ada yang netes dari sendal ke masjid ke bawah haram. Jangankan head, kita aja bawa sendal nih, mau lewat situ mau sambil beli capcin lewat situ. Iya, mengotori haram. Kalau mau mah di plastikin, nah baru boleh. Kayak tadi wanita head, kalau yakin gak ngotorin pakai softtek, kayak sama, bukan jangan head doang, bukan, jangankan head gitu. Bawa sendal aja itu kalau mengotori masjid haram kayak gitu. Nah berarti selanjutnya bagi keharaman orang yang junub, orang yang head, yaitu tidak boleh diem di masjid walaupun sebentar, walau lahzotan. Tapi kalau lewat masjid boleh masjid. Lewat masjid yaitu masuk pintu kiri, keluar pintu kanan, itu namanya lewat. Kalau masuk pintu kiri, keluar pintu kiri lagi, itu namanya muter. Numpang ke WC nggak boleh, haram. Nah udah itu keharaman junub ya, keharaman junub. Sekarang wa alal haidi, terakhir. Wa dan haram alal haidi, bagi wanita yang sedang haid, wan nufasai, dan wanita yang sedang nifas. Hadhihi, yaitu keharaman yang tadi tuh. Berarti wanita haid haram sholat, tawaf, bawa megang Quran. Terus haram apa lagi? Baca Quran. Terus haram diam di masjid. Wasaumu ditambahin lagi, berarti paling banyak nih.
keharaman bagi yang haid itu paling banyak. Wasaumu haram puasa. Qoblal inqita'i, sebelum darah benar-benar habis. Itu haram. Nggak boleh. Nggak boleh puasa. Ya, haram ya. Tapi gini ya. Perempuan yang haid haram, puasa haram. Tapi anehnya puasa kan haram ya. Haram tuh puasa tuh. Tapi anehnya nanti harus kodok. Buat apa keharaman? Kan itu dilarang. Ketika itu kan diharam, tapi ntar dikodok. Iya. Misalkan sholat nih, sholat tuh diharamin. Ya, lagi haid sholat haram, tapi ntar misalkan wajib dikodok. Buat apa? Orang sholatnya juga hari itu diharamin, haram dilarang, tapi ntar wajib dikodok. Bener? Puasa nih lagi, kalau sholat enggak wajib dikodok. Misalkan disamain sama puasa. Puasa haram bagi orang yang lagi haid, haram, tapi nanti wajib tuh. Buat apa mengkodok sesuatu yang haram? Lo kan tadi haram, tapi ini ntar dikodok. Wajib dosa malah nggak dikodok, padahal mengkodok sesuatu yang diharamin. Lagi puasanya aja haram, lagi waktu itu tuh kita nggak boleh puasa, tapi nanti wajib dikodok. Kenapa? Nah, khusus untuk mengkodok puasa ya, mengkodok puasa wanita yang haid itu perintah yang baru. Ngerti gak? Amrun jadidun, perintah baru. Jadi sesuatu yang baru. Jadi sesuatu yang beda. Misalkan puasa bagi orang yang haid haram. Udah, itu haram tuh, memang haram. Nah, perintah mengkodok puasa itu perintah baru. Perintah yang lain. Beda, ini sama ini beda gitu, paham nggak? Pas lagi ngeharamin puasa beda, pas lagi perintah ini beda, pahalanya beda gitu. Beda. Tapi kan secara ini kan kok diharamin tapi wajib kodok puasa. Saling berhubungan. Iya, ternyata perintah Allah memerintahkan mengkodok puasa yang tadi, yang lagi haid itu perintah baru. Perintah baru dah. Nggak ada hubungannya sama ini. Paham? Nggak ada hubungannya yang lagi kode tadi. Jadi mengkodok puasa ini itu perintah baru. Bukan hubungannya mengkodok sama yang tadi. Gitu, perintah baru. Amrun jadidun, perintah baru. Gitu. Kan memang secara logika, kenapa harus dikodok puasa? Orang hari itu puasa juga haram gitu. Qoblal inqita'i, sebelum darah berhenti. Tapi berarti kalau darah udah mampet, misalkan ada perempuan jam 4 pas lagi sahur, jam 4 bulan puasa pas lagi sahur darah berhenti, jam 4 pas lagi sahur udah inqita', udah bersih darah. Boleh niat puasa? Boleh. Tapi belum mandi? Boleh, nggak apa-apa. Di sini yang nggak boleh qoblal inqita'. Kalau masih ngocor, qoblal inqita' itu belum bersih gitu. Belum bersih, nggak boleh puasa. Itu yang nggak dibolehin. Tapi kalau udah bersih, walaupun belum boleh niat puasa, nggak apa-apa. Mandinya ntar abis subuh, boleh. Wanita cewek lagi haid tapi udah bersih jam 4 subuh. Niat puasa boleh? Mandinya habis subuh ntar boleh? Yang nggak boleh di sini puasa kalau darah masih ada, belum cetek, belum bersih, qoblal inqita', itu nggak boleh. Nah itu dia. Terakhir keharamannya ini. Watamkinu zauji. Nah, keharaman yang lagi haid nih. Nah, hati-hati nih. Hati-hati. Keharaman wanita yang lagi haid, tamkinu zauji, melayani suami. Wasaidi dan tuannya, suami lah ya. Melayani suami itu nggak boleh. Minal istimtai, yang nggak boleh melayani suami itu apa? Apa semuanya? Apa hanya bersetubuh doang? Memasukkan hasafah ke farji? Apa itu? Apa-apa? Yang haram yang nggak boleh tuh, yang nggak
Misalkan suami istri nih, istrinya lagi head, yang nggak boleh itu nggak boleh disetubuhi doang, apa disentuh apa gimana? Nah di sini di minal istimtai yang nggak boleh itu mubasyarah, bersentuhan kulit pun nggak boleh. Awas, bersentuhan kulit nggak boleh. Bima baina sur rotia waruk bati, yang nggak boleh bersentuhan kulit dari pusar dan lu nggak boleh. Awas, suami istri, istrinya lagi head, nggak boleh menyentuh istri atau bersentuhan menyentuh istri antara wilayah pusar dan lutut, nggak boleh. Bersentuhan pun nggak boleh. Awas, hati-hati. Bersentuhan nggak boleh. Lagi head tuh perempuan. Nggak boleh perempuannya. Bukan hanya disetubuhi, tapi bersentuhan nggak boleh. Nggak boleh disentuh paha, nggak boleh. Antara pusar dan lutut. Bukan hanya dijima doang. Nggak boleh menyentuh. Mubasyarah bahasanya di sini. Istimta di sini di tangannya itu mubasyarah. Menyentuh kulit haram. Antara Pusar dan lutut. Apalagi di jima disetubuhi. Oh, haram, dosa besar itu, dosa besar. Termasuk dosa besar, nggak boleh. Ya, di sini bukan hanya di jima, apalagi di jima, di bersentuhan kulit antara pusar dan lutut itu haram. Qoblal gusli. Nah, ini bedanya. Qoblal gusli sebelum mandi. Jadi misalkan wanita darah udah bersih. Udah bersih nih, udah bersih lagi head, udah bersih, tapi belum mandi besar. Udah boleh disentuh belum? Lakinya udah nagih aja. Udah nyolek-nyolek istrinya yang mau bersetubuh. Boleh gak dipegang? Belum, boleh. Qoblal gusli haram, qoblal gusli haram walaupun sebelum mandi haram. Beda sama puasa. Kalau puasa boleh walaupun belum mandi. Kalau menyentuh istri dari pusar ke lutut boleh? Belum boleh. Harus mandi dulu. Walaupun udah bersih darahnya tetap haram dipegang antara pusar dan lutut, nggak boleh. Apalagi diwati, dijima nggak boleh. Menyentuh kulitnya aja nggak boleh antara pusar sama lutut. Pijitin nih. Nggak boleh. Yang lain boleh kan ada. Itu pusar sama lutut. Ya. Bagian pusar ke atas cari aja apa yang di situ ada apa, cari. Di atas pusar ada apa, cari. Nggak apa-apa, kelola di situ, olah. Yang penting antara pusar dan lutut haram. Ya, daerah sekitar pusar sama lutut itu nggak boleh haram. Walaupun udah bersih tapi belum mandi haram. Beda sama puasa. Kalau puasa boleh walaupun belum mandi tapi udah bersih boleh. Nah itu ya, itu sebenarnya ada lagi tambahan keharaman yang lagi head, yaitu bersuci dengan niat ibadah. Tambahin tuhrun min niatil ibadah, bersuci dengan niat ibadah. Lagi head wudu nggak haram. Mau wudu aja dawa wudu haram. Talabus di ibadati fasid haram, nggak boleh. Lagi wudu, lagi wudu, lagi haram, berbaik wudu, lagi head wudu nggak boleh. Itu tambahan pertama, yaitu bersuci dengan niat ibadah. Nggak boleh lagi head, nggak boleh ibadah, nggak boleh bersuci, nggak boleh wudu, nggak boleh. Kedua ada lagi, terakhir, cerai, tolak, itu nggak boleh. Haram menolak perempuan, istri lagi head, itu haram. Tolaknya sih jatuh tolak, tapi haram, dosa. Tapi jatuh tolak, udah cerai, udah nggak boleh ini, tapi haram gitu. Jatuhnya tolaknya sih sah, tapi haram. Kenapa haram? Karena waktunya salah. Waktunya perempuannya lagi head gitu. Ada kalau mau cerai itu ada etikanya. Nggak boleh menceraikan istri lagi head, nggak boleh. Makanya kalau lagi mau cerai nih, biasanya itu bagus nih di sini kita biasanya itu ada bahasa kayak pisah ranjang, dipulangin dulu ke istrinya dulu lah, kita saling menyegarkan pikiran, saling mikir gitu. Nah itu bagus. Mungkin dia lagi head dulu,
gitu. Haram soalnya. Itu haram bersuci dengan niat ibadah, terus haram tolak lagi head. Awe haram, nggak boleh. Itu. Dah. Itu keharaman-keharaman orang yang nggak punya wudhu, keharaman orang yang terakhir keharaman cewek yang lagi head, nifas. Berarti yang paling banyak keharaman untuk orang yang head itu banyak banget, ya. Totally semuanya, makanya di akhir adanya. Dah, faslun wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Syakiran ya fil yawmi majida. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa ma yanbaghi jalali wa wajhika kalimatu sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Antara fakina fakih alam naqarabatin nafidina tawassala bi ta'allumi tawassala bi ta'limi antazikuna wa sawa antazikuna. Banatina fi dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin.